Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Terlebih untuk pada saat ini kita kembali merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang untuk menebus kita anak-anaknya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji Dia berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih kami nikmati hingga saat ini, hingga detik ini. Kami boleh berada di tempat ini bukan karena kemampuan kami, bukan karena kelebihan kami, namun oleh karena kasih dan pemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih untuk saat ini kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu, walaupun dengan kondisi yang saat ini kami harus berada di rumah, namun tidak menyurutkan niat kami untuk kami boleh terus bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa, secara khusus untuk pada saat ini kembali kami menikmati hadirat-Mu melalui ibadah Paskah. Biarlah melalui kebangkitan-Mu semakin menguatkan kami, semakin menguatkan hati kami bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah melalui renungan firman-Mu pada saat ini boleh semakin menguatkan kami, semakin membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di
di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah-rumah selama ini tidak mengurangi sedikit pun nilai hakikat ibadah itu di hadapan Tuhan. Karena itu jangan merasa lemah iman kalau tidak ibadah di gereja atau gedung. Itu sebuah pemahaman yang keliru, karena sejak semula dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita untuk beribadah di rumah-rumah sebagai pondasi dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memasuki sebuah momen yang begitu luar biasa bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yaitu momen kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Di mana pada hari ini kita akan bahas tema yang disampaikan atau sudah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, yang diambil dari Wahyu pasal pertama ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, akan saya baca sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, ayat ke-18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu masalah terbesar yang sadar atau tidak sadar kita dan manusia di dunia ini yang kita hadapi, yang kita alami sesungguhnya adalah masalah akhir hidup manusia, atau yang disebut dengan misteri akhir hidup manusia. Artinya bahwa kematian yang merupakan akhir hidup manusia itu selalu menjadi sebuah misteri yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkan bagi seluruh umat manusia. Mau dia orang percaya maupun orang tidak percaya, pada umumnya pasti misteri kematian ini menjadi, atau akhir hidup manusia ini menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah kekhawatiran. Itulah sebabnya hari ini kita bisa memperhatikan dunia hari ini sedang digemparkan oleh virus corona yang menakutkan, dan kita bisa melihat respon manusia terhadap kondisi seperti itu, memberikan berbagai respon. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ya siap, ada yang juga tidak siap. Dan bukan hanya kepada misteri kematian hidup manusia itu sendiri, tapi juga misteri akhir dari alam semesta ini. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kita belajar atau kita baca hari ini, kita sampai kepada yang disebut dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah merupakan kitab terakhir dalam Alkitab. Kitab Wahyu adalah merupakan kesimpulan, kegenapan, dan perampungan dari segenap wahyu ilahi, yaitu seluruh Alkitab. Jadi harus dipahami bahwa wahyu ilahi itu hanya dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu jika kita ingin mengetahui wahyu Allah dari awal sampai akhir, ingin mengetahui misteri akhir hidup manusia, misteri akhir alam semesta ini, kita hanya bisa temukannya di dalam Alkitab yang adalah wahyu Allah. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, benih kebenaran wahyu ilahi ini
telah dituangkan, telah ditaburkan di kitab Kejadian, kemudian di kitab-kitab selanjutnya, terutama di Perjanjian Baru. Benih kebenaran ini terus-menerus bertumbuh, berkembang, dan dituai di dalam kitab Wahyu. Jadi intinya ialah bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab Wahyu Yesus Kristus yang sifatnya unik dan yang terakhir. Ini merupakan kesaksian langsung dari Yesus Kristus yang sempurna, khusus, bersifat universal dan kekal. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuat yang bukan hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi juga dinyatakan dalam bentuk visi. Ya, dalam bentuk visi. Apa yang dimaksudkan visi di sini adalah diperlihatkan langsung oleh Allah kepada si penglihat, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes. Dan kita memperhatikan di sana bahwa saat Allah memperlihatkan visi tentang akhir hidup manusia dan akhir hidup alam semesta ini secara nyata dilihat oleh si pelihat. Oleh karena itu hampir 97% nubuat dalam Alkitab sesungguhnya telah digenapi. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena dalam pandangan Allah semua perkara yang dinubuatkan dalam Alkitab itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat hari ini bahwa ada sebuah masalah besar yang sedang dihadapi, ini juga perlu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Apakah ini juga sudah memasuki penggenapan dari nubuat Alkitab tentang penderitaan manusia di dunia ini. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan kita memahami bahwa nubuat ini adalah bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga sudah bentuknya sudah penglihatan sesuatu yang bersifat visi yang nyata yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu visi demi visi semuanya Allah nyatakan sehingga seluruh Alkitab mewahyukan Kristus yang adalah awal dan akhir dan yang hidup itu. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Kristus menjadi inti, kesimpulan, bahkan puncak akhir dari seluruh nubuatan Alkitab. Dan karena itu sekali lagi kita berterima kasih kepada Badan Pengurus Pusat Gereja Kami Indonesia telah memilih dan menetapkan tema dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18, yaitu akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tentu ada makna yang luar biasa. Apa sesungguhnya maknanya bagi dunia ini? Apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya? Dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, kita melihat di sana ada dua frasa penting yang perlu saya garis bawahi untuk kita simak, kita renungkan bersama pada hari ini di hari yang istimewa, yaitu hari Paskah ini. Yang pertama adalah aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, artinya bahwa Yesuslah yang awal dan yang akhir. Itu frasa pertama dulu yang harus kita lihat di sana. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Kata yang awal dan yang akhir ini merupakan gelar yang Allah sering pakai untuk menggambarkan dan menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 dan juga pasal 48 ayat yang ke-12. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membaca di Yesaya 44 ayat yang ke-6 dan 48 ayat yang ke-12. Itu kata yang awal, yang akhir, yang pertama, yang kemudian apalah istilah yang digunakan di sana, itu menggambarkan diri Yesus yang adalah Allah Tritunggal. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus,
Kalau kita berbicara tentang pemegang kendali dunia ini, itu berada pada yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Siapa dia? Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan yang berikut adalah bahwa Yesus yang adalah awal dan yang akhir menunjukkan kepada kita dan membuktikan bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal yang maha kekal adanya, tidak berawal dan tidak berakhir. Menurut Mika pasal 5 ayat 1, di mana dari purbakala sejak purbakala dia sudah ada. Dan bahkan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dikatakan, Musa bertanya kepada Tuhan, nanti kalau umatku bertanya, siapa yang mengutus engkau membebaskan kami? Katakan kepada mereka, kata Tuhan kepada Musa, katakanlah, aku adalah aku, akulah aku. Aku yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan selamanya akan tetap ada. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Sehingga di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-18, Yesus dengan tegas berkata, aku tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Menegaskan sekali lagi bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah berbicara tentang pribadi Yesus yang kelihatannya seperti berakhir pada waktu dia mati di kayu salib. Iblis terjebak di sana, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak salah memilih Tuhan. Kita tidak salah mengikuti Yesus. Kita telah memilih sebuah pilihan yang tepat, yaitu menjadi pengikut Kristus yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan kita bersyukur karena kebenaran ini menunjukkan apa yang dimulai oleh Yesus pasti digenapi oleh Yesus. Jadi kalau dia yang menciptakan alam ini, dia juga yang akan mengakhiri alam ini. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik di sini. Jangan salah pilih Tuhan. Saudara jika ingin mau milih Tuhan yang benar, pilihlah yang menciptakannya, pilih yang akan mengakhiri alam ini, yaitu Yesus Kristus. Ini juga membuktikan bahwa Yesus akan tetap ada pada saat semua musuh-musuhnya dikalahkan. Iblis dan para pengikutnya serta pasukan-pasukannya tatkala disingkirkan untuk selamanya di neraka, Yesus tetaplah Yesus ada dari awal sampai akhir dan selama-lamanya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh mengenal Allah yang benar seperti Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang awal dan yang akhir dan yang hidup, yang memberikan jaminan kehidupan bagi saya dan saudara sekalian. Sebagai Allah yang awal dan yang akhir, Yesus Kristus adalah pencipta pada masa yang lalu, dan dia juga yang akan mengarahkan segala sesuatu hingga akhirnya mencapai penggenapan sebagaimana telah ditetapkan secara ilahi. Tidak ada yang bisa mengendalikan penetapan dan penggenapan ini. Hanya Yesus yang pegang kendali secara ilahi untuk seluruh penggenapan berakhirnya alam ini. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan Kristus bangkit pada hari Paskah, ini benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Allah pencipta, pemelihara, penggenap akhir dari segala ciptaan alam semesta ini. Kita sangat bersyukur. Dan juga hal ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah pemegang kendali utama seluruh sejarah alam semesta ini. Dan karena itu jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau katakan pada kita hari ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, jangan pernah sedikit pun merasa kehilangan hakikat kepercayaan kita kepada Yesus yang adalah awal dan yang akhir ini. Kita bersyukur untuk kebenaran yang kita lihat pada hari ini. Ya, itu bagian yang pertama. Jadi frasa pertama adalah Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Frasa kedua yang juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menariknya dari frasa pertama ialah bahwa dikatakan di sana, aku adalah yang hidup. Artinya Yesus yang hidup. Hidup di sini dalam arti apa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Sampai di situ? Tentu tidak. Ya, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka maut telah masuk dan bekerja di bumi ini.
Maut telah mengumpulkan semua orang berdosa ke alam maut. Jadi pekerjaan dari maut itu yang dimotori oleh iblis adalah mengumpulkan orang-orang berdosa supaya dibawa ke alam maut. Jadi alam maut lalu merupakan penyekap utama bagi orang berdosa. Nah, karena itu jemaat Tuhan, perhatikan kata-kata kebenaran ini, bahwa orang berdosa itu dikendalikan, disekap oleh alam maut yang dimotori oleh si iblis itu sendiri. Karena dia ingin semua manusia yang ciptaan Allah segambar dengan dirinya bisa menjadi pengikut iblis untuk hidup bersama dengan dia dalam kekekalan di neraka yang panas itu. Alam maut adalah penyekap orang berdosa, artinya bahwa seluruh kekuatan manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya dari kendali iblis, kecuali hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sangat bersyukur, walaupun alam maut dipegang, dikuasai oleh iblis dan menjadi penyekap orang berdosa, tapi ingat, Kristus sudah mengalahkan iblis dari maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan bahwa akhirnya Kristus telah memenangkan peperangan yang paling inti dengan cara mengambil anak kunci alam maut, mengambil anak kunci maut itu, dan dia yang pegangnya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kunci maut dan anak kunci alam maut itu telah berada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita yang telah mati dan bangkit itu. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia yang memegang kunci alam maut itu, nah maka penentu kehidupan kita itu ada pada pribadi Yesus. Penentu kehidupan kita pada akhirnya ada pada pribadi Yesus. Jika kita ingin bebas dari alam maut yang kekal itu, kuncinya adalah datang kepada Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Bukan pengikut gereja, bukan pengikut pemimpin. Ikut pribadi Yesus. Percaya kepada dia. Percayakan kehidupan kita dengan sepenuh hati kepada dia. Karena dia yang memegang anak kunci alam maut itu. Dan dia yang memegang kunci di sana. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini perlu kita perhatikan dengan serius hari ini. Supaya jangan sampai kita menjadi pengikut iblis. Ya. Kalau kita menjadi pengikut iblis, ya sudah. Tuhan Yesus berkata, ya kamu tidak memilih aku. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, jika kita ingin bebas dari alam maut, datang kepada Yesus, percaya kepadanya dengan sepenuh hati, karena dia yang memegang kunci alam maut itu. Nah, kenyataannya, kalau Yesus memang pernah mati, hal ini menghubungkan Kristus dengan pengalaman umat manusia yang paling menyedihkan dan bahkan saling menakutkan, yaitu tentang kematian dan maut kekal. Kenapa disebut menghubungkan? Karena Kristus telah mati dan telah menunjukkan kemenangannya atas maut itu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus pun akan beroleh kehidupan sama seperti Kristus hidup. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak ada manusia biasa yang dapat mengalahkan maut, apalagi maut kekal itu atau neraka, tidak akan ada. Namun kita sungguh bersyukur karena Kristus telah melakukannya dan telah membuktikan diri sebagai yang awal dan yang akhir dalam mengalahkan maut tatkala dia bangkit dari kematian. Sebagaimana Kristus pernah mati, namun bangkit dan hidup dari maut, demikian juga saya dan saudara sekalian yang menjadi pengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, dan yang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, menjadi miliknya, maka kita pun akan hidup bersama dia selama-lamanya dalam kekekalan di langit dan bumi baru. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, apa tujuan dari kebangkitan Kristus atau tujuan dari kemenangan Kristus dari alam maut ini? Yang pertama adalah agar saya dan saudara sekalian sebagai orang yang percaya kepada Kristus menjadi milik Kristus, menjadi pengikut Kristus,
tidak usah takut lagi terhadap neraka. Karena anak kunci maut itu dipegang oleh Yesus. Kita tidak perlu khawatir akan itu. Karena Kristus telah memiliki anak kunci kerajaan maut, maka pastilah nasib saya dan saudara sekalian yang sungguh percaya kepadanya berada di tangannya. Tapi perhatikan ya, nasib orang yang tidak percaya kepadanya pun ada di tangan Yesus. Apa maksudnya kalimat ini? Bahwa nanti penghakiman terakhir, di penghakiman Kristus, di sanalah kita akan mulai melihat yang sesungguhnya. Jika nama kita tidak tercantum di dalam buku kehidupan Allah, maka di sanalah kemudian Tuhan berkata, maaf, aku tidak mengenal kamu karena namamu tidak tercantum di sini. Maka kita dibuang bersama dengan iblis dan pengikutnya di neraka. Kunci ada di tangan Yesus. Kunci kerajaan maut, kunci kerajaan kekal ada di tangan Yesus. Oleh karena itu, pilih menjadi pengikut Kristus. Upahnya adalah hidup kekal. Tapi pilih menjadi pengikut iblis. Upahnya adalah kematian kekal di alam maut. Kristus yang hidup dan yang hidup juga di dalam kehidupan atau dalam diri orang percaya adalah kepala gereja. Memberikan jaminan kehidupan kekal bagi saya dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya. Kalau Kristus adalah kepala gereja, saya dan saudara sekalian adalah tubuhnya dan kita anggota tubuhnya, maka kalau Kristus itu ditinggalnya di surga atau di langit bumi baru, tidak mungkin tubuhnya tinggal di neraka. Tidak logis, tidak masuk akal. Jadi karena itu jemaat Tuhan, pentingnya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus itu adalah bahwa menjamin saya dan saudara sekalian untuk sungguh-sungguh memiliki sebuah kepastian hidup kekal bersama dengan Allah. Karena Kristus adalah kepala gereja, saya dan saudara sekalian adalah tubuhnya, anggota gerejanya. Maka kalau dia tinggal di surga, maka saya dan Bapak Ibu saudara sekalian pun akan hidup bersama dengan dia dalam surga. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tiap-tiap orang percaya yang adalah ekspresi tubuh Kristus itu benar-benar percaya kepada Yesus, hidup bersama Yesus, menjadi pengikut Yesus, maka kehidupan saya dan sekalian akan menjadi kehidupan yang sehat, tangguh, dan efektif melalui kehidupan secara rohani, secara emosi, secara jasmani, relasi, dan aktualisasi hidup kita yang sehat pula. Jadi kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak saja menjamin saya dan saudara sekalian untuk memiliki hidup yang kekal di langit dan bumi baru, tapi juga dikala saya dan saudara masih hidup di dunia ini, kita memiliki sebuah kualitas hidup yang sangat berbeda dengan dunia lain, dengan dunia ada orang lain di dunia ini, yaitu bahwa kita memiliki sebuah kehidupan yang lebih sehat, lebih tangguh, lebih efektif melalui kehidupan rohani kita, melalui kehidupan emosi kita, melalui kehidupan jasmani kita, dan melalui relasi kita dengan sesama, dan juga aktualisasi kehidupan kita dengan Tuhan. Inilah makna dari kebangkitan Kristus yang adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Kita bersyukur kita memiliki Yesus yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Paskah adalah bukti Yesus sangat dapat dipercaya sebagai Allah yang benar-benar hidup, pengendali, pemilik, penentu sejarah dunia ini. Tuhan Yesus berkati. Selamat Paskah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik. Kami bersyukur kami tidak salah pilih percaya pada Engkau. Kami memilih mempercayai Allah yang benar, Allah yang awal, yang akhir, Allah yang hidup, Allah yang pengendali segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan juga penggenap sejarah dunia ini. Dan karenanya kami bersyukur sekali Bapa,
Karena bukan saja kami percaya kepada pengendali dunia ini, alam semesta ini, tapi kami juga percaya kepada pribadi yang benar-benar hidup, benar-benar pemilik hidup, sumber hidup, dan di mana seluruh hidup di dunia ini bersumber dari Engkau. Dan karena itu Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau sudah membuktikan Engkau benar-benar hidup, pengendali hidup. Tatkala Engkau menang dari antara orang mati, bahkan kunci kerajaan maut sudah ada di tangan-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau, tidak mungkin Engkau masukkan ke neraka. Tapi Engkau akan membawa setiap kami yang percaya dan menjadi pengikut sejati-Mu untuk hidup bersama dengan Engkau di langit dan bumi baru. Karena itu teguhkanlah iman kami, anak-anak-Mu Tuhan, dalam situasi kehidupan kami. Kami tidak tahu sampai kapan kondisi ini, tapi kami belajar dari kondisi ini. Ini merupakan sebuah ujian kualitas iman kami kepada Tuhan hari ini. Ini merupakan sebuah penghakiman bagi gereja hari ini. Apakah gereja sungguh mentuhankan Engkau atau mentuhankan gedung gereja atau mentuhankan pendeta-pendeta? Di sini letaknya kami sedang diuji kemurnian iman kami kepada Engkau hari ini, Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, tolonglah kami. Sadarkan kami sebagai umat-Mu. Sadarkan kami sebagai anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan. Supaya mulai dengan peristiwa ini, kami belajar mengkomunikasikan dan menghubungkan diri kami kepada pribadi sumber hidup Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Baik kami secara jemaat di tempat ini, maupun juga seluruh orang-orang Kristen anak Tuhan di dunia, bahkan di Indonesia. Inilah saatnya bagi kami untuk mulai melihat pemurnian yang sedang terjadi di kalangan orang Kristen hari ini ya Bapak. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dituntun, dibawa, diberi kemenangan untuk senantiasa hidup bersama dengan Engkau, menjadi sahabat karib-Mu, menjadi anak-Mu yang senantiasa membina hubungan relasi yang baik dengan Engkau. Berkati juga secara jasmani kehidupan dari setiap umat-Mu, anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Kesehatan dari setiap anak-Mu Engkau berikan, lindungi, pelihara, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis secara ekonomi hari ini tentu ada dampak dari virus ini mempengaruhi juga ekonomi masyarakat kami Indonesia, juga berdampak kepada ekonomi dari jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan solusi jalan keluar, memberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan dengan baik, dengan benar. Setiap pekerjaan dilakukan oleh setiap anak Engkau berkati ya Tuhan. Pendidikan anak Engkau berkati, baik dari PAUD, TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi berkati. Juga yang masih dalam kandungan Tuhan berkati, yang masih kecil di bawah asuhan kedua orang tua Engkau berkati, beri hikmat kepada kedua orang tua, membimbingnya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari pelayanan kepada anak-anak, remaja, pemuda, kaum pria, kaum perempuan, dan demikian juga untuk pelayanan ke pemuridan, kelas pemuridan yang ada, pelayanan kelompok di Gading, Bayan, Keronggahan, Pajar Indah, Pajang, demikian juga pelayanan rumah di Gondangan, dan kelas-kelas pemuridan, dan juga pemuridan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon Engkau berkati, Engkau pakai semua ini Bapa untuk terus membangun kami, untuk boleh memiliki sebuah kehidupan yang lebih berkualitas dari dalam Engkau sebagai pengikut sejati-Mu. Dan berkati juga negara kami, bangsa kami Tuhan. Beri hikmat, kekuatan pada pemimpin kami untuk menghadapi situasi, kondisi seperti ini ya Bapak. Mereka butuh Engkau Tuhan. Engkau tolong mereka Bapak. Hadir oleh Roh Kudus, memberikan kekuatan hikmat bagi mereka untuk memecah, memberikan atau mendapat solusi yang terbaik dari Tuhan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami. Baik dengan memutus atau mengatasi masalah penyebaran pandemi virus corona ini, demikian juga secara ekonomi, bahkan secara sosial. Tuhan akan tolong memberkati ya Bapak. Dan berkati juga gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan semakin hari semakin menyadari kami berhubungan dengan Engkau Tuhan, bukan berhubungan dengan gedung gereja saja, tapi saatnya kami untuk melihat hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Juga gereja KMNJ di seluruh tanah air kami Tuhan berkati. Pakai kami menjadi alat Tuhan yang berguna dalam berbagai situasi yang ada, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus ya Tuhan. Tolong berkati Bapak, dan berkati juga untuk anak-anak Tuhan yang berada di ujung tombak dalam menangani masalah corona ini ya Tuhan, di rumah-rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, sarana-sarana lain. Tuhan akan tolong lindungi, pelihara, berkati mereka, bahkan seluruh dokter, seluruh perawat, seluruh tenaga medis,
di setiap rumah sakit Tuhan. Engkau lindungi, Engkau pelihara, dan bungkus mereka Engkau saudaramu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami sekalian. Terima kasih juga untuk persembahan yang akan dipersembahkan oleh setiap anak-Mu Tuhan. Kiranya persembahan yang diberikan dengan ketulusan hati untuk pekerjaan-Mu dapat berguna untuk tetap mengembangkan kerajaan dan pelayanan pekerjaan-Mu dari rumah ke rumah ya Bapak. Terpujilah Engkau karena selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau berkati kami, dan apapun pelayanan pengabdian kehidupan kami pada Tuhan, Tuhan memberkati satu persatu ya Bapak. Kami juga mohon Tuhan berkati acara pemberkatan nikah kudus pada tanggal 18 besok ini. Tuhan akan campur tangan berkati supaya dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan semata ya Bapak. Terpujilah Engkau kalau selama Tuhan kami Yesus Kristus. Apa yang kami lakukan kepada Engkau hari ini kiranya berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau di rumah-rumah kami. Motivasi kami yang terdalam, ketulusan hati kami Tuhan tahu semuanya. Tuhan perlihatkan kekurangan, kelemahan kami, pulihkan untuk kali mendatang kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam penyembahan dan bakti kami. Berkati kami semua ya Bapa. Karena itu jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukalah hati kita, bukalah hidup kita sepenuhnya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang adalah sumber damai sejati kita akan senantiasa memberkati, memelihara, meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita tetap terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menyebut kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Paskah. Amin. Ya, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita nikmati pada saat ini, dan biarlah melalui kebangkitan Tuhan kita semakin dikuatkan, kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa Dialah Allah yang layak kita sembah, layak kita tinggikan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan. Kita akan memuji Tuhan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.